warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zarah dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan membahas tugas akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasidi SEMM dengan tema murabaha. A. Definisi murabaha. Yang pertama, pengertian murabaha. Bai al-murabaha dilihat dari kata ribhu, artinya keuntungan. Merupakan transaksi jual beli di mana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam bai al-murabaha, BMT bertindak sebagai penjual di pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dan supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada customer. Definisi lain dari murabaha menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah. Bank Indonesia, murabaha merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan murabaha. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 menjelaskan beberapa landasan hukum tentang pembiayaan murabaha, yaitu sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan berniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. 3. Rukun syarat dan ketentuan akad murabaha. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad murabaha dapat dikatakan sah antara lain sebagai berikut. Yang A. Rukun akad murabaha. Rukun akad murabaha terdiri dari yang pertama, bang'i, yang berarti penjual. Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Mal Wat Tamwil atau BMT, atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Yang kedua, mushtari atau pembeli. Pembeli yang dimaksud di sini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Yang ketiga, mabik, barang yang akan diperjualbelikan. Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan, harus barang yang halal dan baik atau memberi manfaat, dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan mudarat. Yang keempat, pesaman atau harga. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan, rupiah atau muta uang asing atau valuta asing. Yang kelima, sigot atau ijab qabul, yang berarti pernyataan serah terima atau kontrak. Yang B, syarat-syarat akad murabaha. Syarat-syarat akad murabaha yang harus dipenuhi antara lain, yang pertama, penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atau barang sesudah pembeli. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Yang C, ketentuan akad murabaha. Yang pertama, pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik, yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya. Yang kedua, objek jual beli harus memenuhi. Yang A, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Semua barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan. Yang B, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang atau diperjualbelikan. Misalnya jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan lain sebagainya. Yang C, barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah, karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya.
Yang D, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Yang E, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. F, barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang G, harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tanggung, sehingga jelas dan tidak ada unsur gharar. H, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian atau gharar. Yang tiga, ijab qabul, pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang keempat, mekanisme pembiayaan murabahah, transaksi jual beli yang mengandung unsur barang atau cara dan syarat penyerahan barang dan pembayaran atau cara dan syarat pembayaran. Jenis-jenis akad murabahah. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara dan dengan beberapa cara pembayarannya juga. Murabahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis murabahah sebagaimana yang diilustrasikan pada gambar berikut ini. Ini gambar ilustrasinya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jangan lupa like dan subscribe.